Kami dari tim SMPN 255 Jakarta akan membawakan proyek video tema kami yang bertemakan bumi dan lingkungan. Nama saya Muhammad Tafar Razan dan ini adalah kedua teman saya. Nama saya Tifus Sonako. Nama saya Salwa Ramadhani. Kami sering melihat limbah rumah tangga seperti limbah organik, limbah plastik, ataupun minyak jelantah dibuang begitu saja. Contohnya minyak jelantah. Minyak jelantah ini sering dibuang di sungai, saluran air, ataupun di tanah. Jika dibuang di tanah, minyak jelantah bisa merusak sistem kimia tanah. Dan jika dibuang di saluran air, minyak jelantah bisa menyumbat drainase karena lama-kelamaan minyak jelantah akan membeku. Jika dibuang di sungai, minyak jelantah bisa merusak ekosistem sungai dan meracuni hal-hal yang ada di dalam sungai. Maka dari itu, kami mengajak Gen Hajar sekalian untuk mengolah minyak jelantah menjadi sesuatu yang berguna, seperti sabun cuci, pelet lilin, ataupun pakan unggas. Tidak hanya berbahaya ke lingkungan saja, tetapi minyak jelantah juga memiliki dampak yang berbahaya bila kita konsumsi. Nah, mungkin hal ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Bagaimana dong cara kita mengolahnya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah menyulapnya menjadi sebuah lilin aromaterapi yang praktis dan murah. Lilin aromaterapi ini berbahan seperti 1. Minyak jelantah sebagai bahan utama, 2. Parafin atau stearin sebagai pengeras adonan minyaknya nanti, 3. Kain bekas sebagai pewarna makanan, 4. Essential oil sebagai pemberi aroma, 5. Sumbu, dan 6. Wadah untuk cetakan lilinnya nanti. Selain itu, minyak jelantah juga bisa dijadikan pakan unggas seperti pakan ayam dan burung puyuh. Lalu, cara mengolahnya adalah dengan memurnikan limbah minyak jelantah tersebut untuk menghilangkan sifat karsinogenik yang dapat meracuni para unggas. Dari ketiga hal tersebut, kami memilih untuk mengolah minyak jelantah menjadi sabun cuci karena bahan-bahannya yang mudah didapat dan cara pembuatannya lebih mudah daripada yang lain. Sekarang kami akan mendemonstrasikan cara membuat sabun padat dari minyak jelantah. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah minyak jelantah sebanyak 250 ml, NaOH sebanyak 28 gram, air ekstrak daun pinahong sebanyak 32 ml. Ini adalah daun pinahong. Pengaduk, rempah, serai, daun salam, daun jeruk, pandan untuk menghilangkan aroma jelantah dan menggantinya menjadi aroma-aroma rempah-rempah ini. Rempahnya tidak harus sama, bisa sesuai dengan aroma yang kalian mau. Lampu spiritus, kasa, segitiga, neraca digital. Langkah pertama, kita akan menyalakan lampu spiritus untuk memanaskan minyak dengan rempah-rempah agar aromanya berubah. Tunggu sampai minyaknya beraroma rempah-rempah dan bau dasarnya sudah hilang. Setelah itu minyaknya bisa disaring. Ini adalah minyak yang sudah dipanaskan dengan rempah-rempah dan sudah disaring. Langkah selanjutnya kita akan masukkan air pinahong ini ke dalam natrium hidroksida. Ini langkah ini penting supaya tidak terbalik karena nanti bisa meledak. Setelah dimasukkan nanti diaduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai natrium hidroksidanya larut dalam air. Nah, jika sudah larut seperti ini, kita campurkan dengan minyak yang tadi. Terakhir, jangan lupa ditambahkan warna untuk memperindah warna sabunnya nanti. Kita tuangkan beberapa tetes.
Kita masukkan adonannya ke dalam cetakan. Setelah semua adonannya masuk ke cetakan seperti ini, ditunggu selama 3-5 hari sampai sabunnya mengeras dan siap digunakan. Ini adalah salah satu contoh sabun yang sudah ditunggu selama 4 hari dan akhirnya mengeras jadi seperti ini. Sabun yang seperti ini tandanya sudah bisa digunakan untuk mencuci piring, lantai, dan lain-lain. Untuk percobaan yang kedua, kita akan mengolah minyak jelantah menjadi sabun cair. Alat dan bahannya sangat simpel. Yang pertama yaitu minyak yang sudah kita panaskan bersama dengan rempah-rempah. Kedua, ada air rebusan binanom sebagai antibakteri di percobaan kali ini. Ketiga, ada berbagai macam wadah yang digunakan dengan berbagai ukuran. Keempat, ada komponen untuk pemanasnya, ada kasa, kaki 3, dan spiritus. Yang kelima, ada corong untuk memindahkan ke wadah yang untuk menyimpan nanti. Keenam, ada alat mengaduknya. Ketujuh, ada sumber api, bisa menggunakan pemantik api atau korek api. Yang kedelapan, ada KOH untuk mengeraskan minyaknya nanti. Kesembilan, ada neraca digital. Ke-10, ada pewarna makanan. Untuk cara pembuatnya, pertama yaitu ukur dulu minyaknya sebesar 200 ml. Lalu ambil KOH sebanyak 28 gram. Lalu larutkan di dalam air rebusan binanom. Usahakan airnya panas agar lebih cepat melarut. Aduk terus hingga kristal KOH-nya sudah meleleh dan larut dalam airnya. Setelah KOH dilarutkan ke dalam air, tuang larutan tersebut ke dalam minyak. Setelah larutan dituangkan ke dalam minyak, aduk hingga mengental. Setelah dirasa cukup mengental, tuangkan pewarna ke dalam larutan. Setelah itu, aduk kembali hingga pewarna dan larutan tercampur. Setelah tercampur, pindahkan larutan ini ke dalam wadah. Tuangkan secara perlahan. Setelah warna tercampur rata, inilah hasil sabun cair dari limbah minyak jelantah. Untuk warna sendiri bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kali ini kita akan menguji sabun cair yang tadi kita buat untuk mengepel dan mengikat lantai. Nah, dengan mengolah minyak jelantah menjadi sesuatu yang berguna, kita telah mendaur ulang limbah minyak jelantah sehingga mengurangi limbahnya dan juga kita telah membantu melestarikan lingkungan. Sekian penjelasan kami mengenai cara mengolah limbah minyak jelantah untuk melestarikan lingkungan. Kami harap hal ini dapat bermanfaat bagi Kenjer sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari selamatkan lingkungan.